Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih yang bertata di dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, oleh karena anugerah kasih kemurahan yang terus Tuhan berikan bagi kami. Hingga sampai saat ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk kami beraktivitas. Kami melakukan segala kegiatan kami pada hari ini dan kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan bila mana saat ini kami pun juga akan sedikit mendengarkan akan firman-Mu, berkatilah hamba-Mu ini. Karena kami mohon dan berdoa di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan singkat yang saya bawakan, Stop keuntungan. Bicara soal keuntungan, siapa yang tidak mau keuntungan? Dan saya kira semua tidak menolak dengan keuntungan. Besar kecilnya para pelaku usaha pasti yang dicari keuntungan, walaupun sedikit. Dan yang pasti tidak mau rugi. Judul pagi ini, renungan kami pada hari ini, Stop keuntungan. Artinya, rugi dong. Di dalam Alkitab ternyata iblis pun juga ingin mendapat keuntungan dari saudara dan saya. Di dalam 2 Korintus 2 ayat 11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Di ayat ini mengingatkan, hati-hati, jangan sampai iblis mendapat keuntungan dari saudara dan saya. Lalu bagaimana iblis mendapatkan keuntungan itu? Iblis mendapat keuntungan oleh karena ada kesempatan yang kita berikan. Di dalam Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Dan marah adalah kesempatan yang sering iblis gunakan. Sebagai contoh, ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, apa reaksi kita? Tentu, norma atau aturan di dunia mengajarkan bahwa kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Kamu jahat, saya bisa lebih jahat. Kurang lebih seperti itu yang sering saya dengar. Di dalam 2 Korintus 2 ayat 11 tadi, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Bila mana di antara saudara dan saudari sendiri, saudara-saudara berselisih paham. Saudara seiman bertikai, ribut oleh karena 1-2 hal. Ingat ayat ini, iblis sedang mau mencari keuntungan atas kita. Lalu apakah kita boleh marah? Boleh marah asal jangan berbuat dosa. Di dalam Mazmur 4 ayat 5. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Boleh marah asal yang pertama, jangan berbuat dosa. Yang kedua, berkata-kata atau meluapkan amarahnya hanya dalam hati. Yang ketiga, di tempat tidur, di tempat yang tenang, di tempat yang sunyi, supaya ketika kita marah, meluapkan amarah, ketika kita di tempat yang tenang, kita mungkin bisa dapat berdoa. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya, jangan lama-lama dipendam, karena marah terlalu lama juga tidak bagus untuk kesehatan. Wajah yang biasanya senyum ceria, penuh keceriaan, harus muram karena sedang marah, dan tubuh terasa tidak enak dengan situasi seperti itu. Dan yang paling penting, ketika kita marah, jangan sampai ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Efesus 4 ayat 27.
dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Stop beri keuntungan kepada iblis. Dan yang paling membuat iblis rugi, stop mendapat keuntungan bila mana kita mau melakukan akan firman Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat 32 ayat yang terakhir, bila mana kita ingin iblis rugi, kita akan melakukan firman ini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.